warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Radin Devita, NIM 1805732, mahasiswa semester 5 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Akan membantu untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Mari kita mulai saja. Yang pertama, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Katanya, setelah sistem bereaksi mencapai keseimbangan, ia tetap pada keseimbangan sampai diganggu oleh beberapa perubahan kondisi. Prinsip ini dikenal dengan Le Chatelier Principle. Jika sistem pada keseimbangan terganggu dengan mengubah kondisinya atau memberi sesuatu perlakuan, sistem akan bergerak ke arah yang tidak diberi perlakuan. Misalnya A plus B, kita cobain contohkan sedikit saja, sebentar. Ini ya, kita copy dulu ke sini. Nah ini contohnya A plus B menjadi C plus D. Kalau kita memberi perlakuan kepada A plus B, maka reaksi keseimbangan akan bergerak menuju yang tidak diberi perlakuan, berarti akan gerak menuju C plus D. Kalau misalnya kita memberi perlakuan kepada C plus D, berarti sama, keseimbangan akan bergerak menuju ke arah yang tidak diberi perlakuan, berarti bergerak ke arah menuju A plus B. Gitu. Atau bergerak menuju sebelah kiri. Kalau tadi sebelah kanan. Kalau misalnya si A plus B-nya yang diberi perlakuan akan bergerak ke C plus D, berarti bergerak ke sebelah kanan. Oke, nah katanya dibutuhkan waktu agar terjadi keseimbangan yang baru. Hasil bagi reaksi atau Q membantu kita memprediksi arah pergeseran ini. Ada 3 jenis perubahan yang dapat mengganggu keseimbangan reaksi. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi, kedua adalah perubahan tekanan atau volume, ketiga adalah perubahan suhu. Di sini saya akan membagi menjadi sebuah bagian-bagian agar memahaminya lebih mudah. Seperti itu, kita lanjut ya, karena di sini ada hasil bagi reaksi. Kalau KC sering ya, karena KC itu konstanta keseimbangan atau KC itu konstanta concentration ya. Makanya dia adalah C kali D, tapi dia bentuknya konsentrasi. Jadi konsentrasi C dikali konsentrasi D dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B. Jadi CD-nya itu merupakan produk, AB-nya itu merupakan reaktan. Dan jangan lupa jika ada dari sini koefisiennya nanti dipangkatkan oleh koefisiennya. Kita lanjut ya. Kita akan bahas hasil bagi reaksi. Di sini ada hasil bagi reaksi atau quotient reaction. Di sini katanya hasil bagi reaksi atau Q untuk reaksi umum diberikan sebagai berikut. Untuk A, ini A-nya koefisien A ditambah B menjadi CC plus DD. Nah, A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil ini merupakan koefisiennya. Makanya nanti dipangkatkan koefisiennya. Kelihatan ya, dipangkatkan koefisiennya. Oke. Setelah itu kita baca ya. Hasil bagi reaksi memiliki bentuk yang sama dengan konstanta keseimbangan, tetapi melibatkan nilai yang belum tentu merupakan konsentrasi keseimbangan. Nah, jadi kalau yang ini itu, kalau tadi yang KC ini reaksi sudah setimbang. Oke? Kalau yang Q ini reaksi belum setimbang. Kayak gitu. Maksudnya belum, kita harus dilihat dulu reaksinya seperti apa, konsentrasinya bagaimana. Nanti ada penentuan-penentuannya. Baru kita bisa mengatakan kalau jika keduanya adalah konsentrasi keseimbangan, maka Q sama dengan KC. Q sama dengan KC. Oke, itu kalau setimbang ya. Konsep hasil bagi reaksi sangat berguna. Kita dapat membandingkan besarnya Q
untuk setiap campuran reaktan dan produk tertentu. Dengan KC untuk reaksi dalam kondisi tertentu untuk memutuskan apakah reaksi berjalan maju atau mundur. Nah, harus terjadi lebih banyak untuk menetapkan keseimbangan. Kita lihat di sini ya, kita besarkan. Nih, kalau Q sama dengan 0, katanya berarti hanya ada reaktannya. Kalau Q sama dengan QC, berarti reaksinya sudah setimbang. Kalau Q lebih dari QC, berarti hanya ada produk saja. Kita lanjutkan membacanya ya. Kita dapat menganggap hasil reaksi Q sebagai ukuran kemajuan reaksi. Ketika campuran hanya mengandung reaktan, tidak ada produk, konsentrasi dalam pembilangnya adalah 0. Pembilang itu adalah yang atasnya. Kenapa dibilang 0? Tadi dibilang kalau misalnya Q sama dengan 0 hanya ada reaktan. Reaktan yang mana? Reaktan itu yang A plus B. Karena hanya ada reaktan berarti produk belum ada. Jika produk belum ada berarti 0. Kalau 0 dibagi sesuatu hasilnya tetap 0. Makanya Q-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Berarti katanya kalau saat reaksi berlanjut ke kanan, konsentrasi produk pembilang meningkat dan konsentrasi reaktan penyebut menurun. Jadi kalau misalnya ke kanan berarti kan menuju pembentukan produk ya. Kalau menuju pembentukan produk berarti reaktannya akan berkurang kayak gitu. Nah, berarti apa? Pembilang atau si produknya akan meningkat dan reaktannya akan menurun. Nah, sehingga Q akan meningkat ke nilai yang sangat besar ketika semua reaktan telah dikonsumsi dan hanya produk yang tersisa. Katanya Q ini akan menjadi lebih besar karena hanya ada produk dan reaktan sudah habis terpakai. Oke, kita lanjutkan membacanya. Nilai Kc adalah nilai Q tertentu yang mewakili campuran keseimbangan untuk reaksi. Jika setiap campuran Q kurang dari Qc, reaksi maju terjadi lebih luas daripada kebalikannya. Reaksi untuk keseimbangan ini akan ditetapkan. Nah, ini karena Q kurang dari Qc, pembilang Q produk terlalu kecil dan penyebut reaktan terlalu besar. Tadi Q kurang dari Qc, katanya pembilang Q produk terlalu kecil. Nih, pembilang produk ini yang atas pembilang itu ya, terlalu kecil sehingga reaksinya akan maju karena lebih banyak produknya. Di sini ya, boleh terpacu oleh diagram ini karena ini sangat membantu. Nah, oke, dan penyebut reaktannya terlalu besar. Untuk menambah pembilang dan mengurangi penyebutnya, pembilang mengurangi penyebut, A dan B harus bereaksi untuk menghasilkan C dan D gitu. Untuk mengurangi mengurangi penyebutnya atau mengurangi reaktan, A dan B harus bereaksi agar membentuk produk, yaitu C plus D. Sebaliknya, jika Q lebih dari Qc, Q lebih dari Qc berarti hanya ada produk saja. Reaksi balik akan terjadi lebih luas daripada reaksi maju untuk mencapai keseimbangan. Ketika Q mencapai nilai Qc, sistem berada keseimbangan sehingga tidak ada reaksi lebih lanjut. Oke. Kalau Q lebih dari Qc berarti hanya ada produk saja. Kalau hanya ada produk saja berarti dia akan menyeimbangkan reaksinya agar menjadi ke A plus B kayak gitu. Nah, berarti reaksinya kan kalau Q kurang dari Qc kan maju. Kalau C plus D-nya banyak berarti akan mundur, membentuk kembali si A plus B.
Seperti itu. Terus kalau misalnya ketika nilai Q mencapai nilai QC, berarti sistem berada keseimbangan nih. Q sama dengan QC berarti nilainya akan setimbang atau sistemnya berada pada keseimbangan. Oke, gitu. Kita lanjut ya. Di sini kita akan bahas konsentrasi terlebih dahulu. Tunggu untuk part selanjutnya. Nah, ini ada perubahan konsentrasi. Pertimbangkan sistem berikut yang dimulai dari equilibrium. Ini A plus B, reaksinya bolak-balik atau keseimbangan ya, C plus D. QC-nya sama, berarti konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan. Katanya ketika lebih banyak reaktan atau produk ditambahkan ke sistem, nilai Q berubah sehingga tidak sesuai dengan KC. Dan reaksinya tidak lagi pada keseimbangan. Jadi kalau kita mengubah sesuatu dalam ini, pasti saja Q-nya bakal berubah. Tapi KC ingat ya, selalu tetap. Karena KC itu sudah berada pada keseimbangan. Jadi tidak akan pernah berubah. Kecuali nanti kita akan bahas faktor suhu yang akan mengubah KC. Tapi untuk sekarang konsentrasi itu tidak akan berubah. Perlakuan akibat zat yang ditambahkan akan dilepaskan dengan menggeser ke arah yang dikonsumsi. Beberapa zat yang ditambahkan memindahkan nilai Q kembali ke KC. Mari kita bandingkan persamaan aksi massa untuk Q dan KC. Jadi kalau misalnya ada zat yang ditambahkan, nanti akan dilepaskan dengan caranya menggeser ke yang kurang, gitu. Jika lebih banyak A atau B ditambahkan, berarti Q kurang dari QC, hampir sama ya kayak tadi. Dan reaksi maju, terjadi lebih cepat dan pada tingkat yang lebih besar daripada reaksi balik sampai keseimbangan tercapai kembali. Oke. Jadi kalau A plus B nih ditambahkan, berarti A plus B itu banyak kan? Berarti keseimbangan akan bergerak menuju ke arah yang tidak ada perlakuannya. Berarti ada ke arah C plus D. Reaksinya maju, reaksinya menuju ke kanan. Seperti itu, jika lebih banyak C atau D ditambahkan, Q lebih dari KC dan reaksi balik terjadi lebih cepat dan pada tingkat yang lebih besar sampai keseimbangan tercapai kembali. Jadi kalau misalnya lebih banyak C plus D, maka Q-nya lebih dari QC. Q-nya lebih dari QC karena C pangkat D-nya banyak ya, tadi kan lebih banyak. Nah, setelah itu dan reaksi balik terjadi lebih cepat dan pada tingkat yang lebih besar sampai keseimbangan tercapai kembali, kayak gitu. Jadi kalau C plus D diubah-ubah atau ditambahkan, akan bergerak menuju yang tidak ada perlakuannya, berarti bergerak menuju A plus B, bergerak ke sebelah arah kiri, reaksi balik. Oke. Penambahan atau penghilangan reaktan atau produk itu menambah nilai Q seperti yang tadi ya. Itu tidak mengubah nilai QC. Ingat ya, QC tidak berubah kecuali nanti faktor suhu. Kesetimbangan kemudian dibangun kembali dengan proses reaksi untuk mengubah nilai Q kembali ke nilai QC yang tidak berubah. Jadi kalau kesetimbangan itu pasti pengen setimbang ya. Makanya nanti acuannya adalah KC. Oke, di sini ada lebih jelasnya. Kita akan melihat ke faktualnya seperti apa. Mari kita simak. Larutan COCl2 6H2O dalam alkohol isopropil dan air berwarna ungu tidak ditampilkan karena campuran COOH 2 kali 62+ itu merah muda dan COCl4 2- gitu. Nah, ini kita lihat COOH 6 kali, ionnya 2+ ditambah 4Cl- jadinya berkeseimbangan dengan COCl4 2- ditambah 6H2O. Nah, di sini katanya ketika menambahkan HCl pekat, kelebihan Cl2 menggeser reaksi ke kanan, foto kanan yang biru. Jadi kalau kita menambahkan nih Cl2 ke sini kan, berarti kan karena Cl2 itu kalau diionkan menjadi 2Cl-.
berarti akan menambah si reaktan tersebut. Berarti kesetimbangan akan bergerak menuju ke yang tidak diberi perlakuan. Berarti Cl4 2-. Makanya nanti akan menggeser ke foto arah yang kanan. Kanan ya, biru ya, betul. Menambahkan Ag. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Menambahkan AgNO3 atau perak nitrat menghilangkan beberapa Cl2 dengan pengendapan AgCl dan mendukung reaksi ke kiri, menghasilkan lebih banyak COOH2 6 kali 2+. Larutan yang dihasilkan berwarna merah muda. Jadi gini, misalnya pada reaksi ini kita tambahin nih AgNO3. Ternyata AgNO3 ini akan bereaksi dengan Cl-. Bereaksi dengan Cl- membentuk AgCl. Sehingga karena dipakai bereaksi untuk mengubah dia menjadi AgCl, berarti Cl- ini berkurang. Karena berkurang nih ya, ingat, karena berkurang berarti ini apa? Berarti ini membutuhkan sesuatu ya, membutuhkan sesuatu perlakuan. Sehingga karena membutuhkan suatu perlakuan berarti akan bergerak balik atau ke kiri. Kalau diberi perlakuan berarti beri perlakuan atau beri ditambahkan konsentrasinya akan bergerak ke kanan. Tapi kalau ininya bakal diambil, si Cl- yang akan bergerak menuju yang kurang. Seperti ini aja. Kalau kita memiliki sesuatu yang lebih, pasti akan mengasih ya ke sebelahnya gitu. Tapi kalau kita berasa berkurang, berarti mungkin orang lain yang ngasih kayak gitu. Itu hanya kehidupan sehari-harinya lah ya. Biar agak kena gitu ya logikanya. Jadi kalau berkurang berarti akan bergerak ke yang berkurangnya. Tapi kalau ditambah berarti akan bergerak ke sebelahnya. Oke, kita lanjut ya. Larutan yang dihasilkan berwarna merah muda. Oke, karena tadi berkurang kan bergerak menuju yang kurangnya. Berarti COOH bergerak ke pembentukan COOH2 6 kali 2+ ditambah 4 Cl. Oke, gitu. Setiap model menunjukkan struktur spesies kompleks kobalt yang terdapat dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Ion dan molekul pelarut lainnya tidak ditampilkan. Jadi di sini merupakan konsentrasi kompleks kobalt yang konsentrasinya sangat tinggi. Jadi yang lain-lainnya tidak ditampilkan. Seperti itu maksudnya. Saya juga ini menggunakan buku Witten ya, jadi insya Allah terpercaya. Mari kita lanjut ya, dan tidak ada miskonsepsi insya Allah. Kita dapat juga melihat prinsip Le Chatelier dalam istilah kinetik yang kita gunakan untuk mengenal keseimbangan. Laju reaksi berjalan sebanding dengan konsentrasi reaktan yang dinaikkan ke beberapa pangkat. Rate-nya atau lajunya itu K atau konstansa dikalikan konsentrasi pangkat X dikalikan konsentrasi B pangkat Y. Ketika kita menambahkan lebih banyak A ke dalam campuran keseimbangan, laju ini meningkat sehingga tidak sesuai lagi dengan laju reaksi balik. Jadi kalau misalnya, kita butuh ini ya, ada ya. Misalnya kita menambahkan konsentrasi A ya. Kalau misalnya kita menambahkan konsentrasi A, berarti lajunya akan lebih cepat ya. Lajunya lebih cepat membentuk C+D dibanding kita membandingkan lajunya dengan C+D menjadi B+A. Berarti yang kalau misalnya, kita biar agak mengerti, semoga mengerti ya yang saya sampaikan. Sebentar. V1, ini V1 ya. Sebentar. Move here. V1 sama satu lagi V2. Sebentar. V ya. Sebentar ya. V2, saya mau nulis V2 bentar. V2, oke. Ini kecepatan atau rate ya, rate dari lajunya. Oke. Oh, sepertinya tidak kelihatan. Nah, anggap seperti ini. Oke, kalau kita ulang lagi, kalau kita menambahkan perlakuan kepada A,
Maka apa? Maka laju A plus B membentuk C plus D itu lebih cepat kan dibanding laju C plus D menuju A plus B. Jika bisa kita katakan kalau misalnya laju dari A plus B menjadi C plus D itu V1, C plus D menjadi B plus A itu V2, berarti laju V1 itu lebih besar dibanding laju V2 ketika kita mengubah reaksi atau menambahkan konsentrasi dari si A atau menambahkan lebih banyak campuran A kesetimbangan. Oke, meningkat dan ketika reaksi berlanjut ke kanan sini ya, mengkonsumsi beberapa A dan membentuk lebih banyak C plus D. Dan laju maju berkurang dan laju sebaliknya meningkat sampai mereka kembali sama. Jadi kan tadi A plus B menjadi C plus D terus menerus sampai membentuk C plus D-nya lebih banyak. Nah nanti laju majunya berkurang dan laju sebaliknya bakal meningkat. Kayak gitu. Sampai mereka kembali sama. Pada titik itu, kondisi kesetimbangan baru telah tercapai dengan lebih banyak C plus D daripada yang ada di campuran pada kesetimbangan awal. Karena tadinya lebih banyak A plus B ya. Ketika akan bergerak maju, nanti akan membentuk C plus D yang lebih banyak daripada kesetimbangan yang awal. Namun, tidak semua A yang ditambahkan lalu dikonsumsi ketika kesetimbangan baru tercapai. Gitu. Jadi tidak semua tidak semua reaktan A yang ditambahin lalu dikonsumsi gitu. Jadi ada waktu atau prosesnya. Kita lanjutkan, jika reaktan atau produk dikeluarkan dari sistem kesetimbangan, maka reaksi yang menghasilkan zat tersebut lebih luas daripada kebalikannya. Contohnya nih ya, kalau masih bingung kata-katanya, jika beberapa C atau D dihilangkan, maka Q kurang dari K. Dan reaksi maju disukai sampai kesetimbangannya kembali. Jadi gini, kalau misalnya C plus D itu dihilangkan, berarti Q kurang dari K. Kenapa Q kurang dari K tadi? Di sini, ini ya, bentar. Ini. Kita copy dulu biar enak ya ngebayanginnya. Nah, mengapa Q kurang dari K? Seperti yang tadi aku udah jelasin, karena C atau D-nya dihilangkan. Berarti kalau dihilangkan, berarti jadi lebih sedikit ya. Sementara dia berbanding lurus dengan Q, kayak gitu. Dan setelah C plus D-nya dihilangkan, berarti akan menuju ke reaksi yang kurang. Berarti menuju ke maju sebelah kanan sampai kesetimbangan tercapai kembali. Jika beberapa A atau B dihilangkan, reaksi sebaliknya lebih disukai. Kalau A plus B-nya dikurangi atau dihilangkan, dikurangi sih kayaknya bukan dihilangkan banget. Reaksi sebaliknya lebih disukai. Jadi akan bergerak menuju yang kurang atau reaksi balik ke kiri. Seperti itu. Ini ada bisa dilihat ya. Karena sudah dijelaskan, mari kita lanjutkan saja. Move here. Kita lanjutkan nih, terakhir kita lihat faktualnya ya. Contoh lain dari pergeseran kesetimbangan yang terjadi di alam adalah pembentukan stalaktit dan stalagmit di dalam gua. Siapa nih yang udah pernah ke gua? Pasti keren kan, ada yang di atas-atasnya seperti itu. Ini tuh apa sih sebenarnya? Mari kita jelaskan secara kimia. Air yang mengandung karbon dioksida perlahan melalui lapisan batu kapur, yaitu kalsium karbonat. Batu gamping larut menurut reaksi ini. Katanya kalsium karbonat, terus ada karbon dioksida yang ada di air. Nanti berarti kan, ulang lagi, kalsium karbonat, kita punya air yang mengandung karbon dioksida ditambah CO2 ditambah H2O, ternyata dia akan menjadi ion Ca2+ ditambah 2HCO3-. Equilibrium atau kesetimbangan terbentuk ketika gamping terlarut mencapai batas kelarutannya.
Ketika larutan mencapai 2, atau si yang tadi larutan Ca2 plus ditambah 2HCO3- ini sudah mencapai 2 nih, karbon dioksida perlahan-lahan dikeluarkan dari larutan dan pergeseran keseimbangan selanjutnya menyebabkan CaCO3 diendapin ya, ternyata CaCO3-nya membentuk reaksi kembali dan menghasilkan formasi gua yang menarik kayak gitu. Jadi pertamanya ada CaCO3 ya, ada CaCO3 atau kalsium karbonat gitu, itu tuh lapisan batu kapur ini tuh ya. Terus ada air yang mengandung karbon dioksida. Ternyata mereka bereaksi menjadi Ca2 plus ditambah HCO3-. Nah, setelah itu nanti ternyata setelah mencapai mulut gua nanti keseimbangan lagi menjadi CaCO3 lagi ditambah CO2 ditambah H2O. Jadi menghasilkan lapisan batu kapur yang sangat menarik gitu karena ada tetesan-tetesan air yang mengandung karbon dioksida yang membuatnya menjadi lebih menarik. Oke, sekian dulu dari faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Baru satu konsentrasi yang baru kita bahas. Nanti kita tunggu part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.